Oke, halo semuanya, selamat malam. Jadi untuk malam hari ini saya sempat buka info kabar tentang Morowali Utara, tempat saya dibesarkan, daerah saya. Saya melihat ada sosok pemuda yang sangat luar biasa. Dia sebenarnya letting saya juga, sahabat lama saya, cuma saya nggak tahu apakah dia menganggap saya sahabat atau tidak. Cuma saya menganggap dia sahabat. Dia adalah seorang pemuda yang sangat kreatif, pemikirannya juga luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Kemudian orangnya sangat humble. Tadi saya coba chat bersama dia. Saya pikir awalnya dia nggak akan merespon karena ya mungkin lagi sibuk, tapi ternyata beliau langsung merespon dan diajak ngobrol enak. Nah, di setiap media sosialnya itu selalu berkaitan dengan pariwisata yang ada di Morowali Utara. Teman-teman bisa lihat channel YouTube-nya. Nah, nih, ini adalah senior saya. Bisa dilihat subscribernya 7,21 ribu. Jadi bisa disimpulkan bahwa luar biasa lah. Dan saya akan coba bertanya atau bertukar pikiran kepada beliau bagaimana sampai bisa merambah ke dunia YouTube, atau biasa kontennya berhubungan dengan pemerintah. Itu saya akan coba tanyakan, karena saya juga termasuk putra daerah yang ingin atau berkeinginan supaya daerah saya itu dikenal oleh banyak orang, yaitu Morowali Utara. Nah, teman-teman bisa subscribe channel saudara saya, Farudin Fadli ini. Kalau channel saya nggak usah di subscribe karena yang penting dinonton. Jadi bersama beliau saya akan coba hubungi melalui media sosial. Saya akan coba terhubung dengan beliau yang satu ini. Oke, beliau sudah mengonfirmasi. Saya tinggal menunggu terhubung dengan beliau. A few moments later. Nah, ini dia orangnya. Dia juga termasuk pemuda yang ya memiliki perawakan yang menarik. Nah, ini dia orangnya. Halo, tes. Oke. Ini sebenarnya saya malu-malu ini lagi hubungi dengan beliau yang satu ini. Bah, malu-malu kenapa? Lagi mengganggu ini, Kak? Tidak juga, habis edit video juga tadi buat konten. Oh iya. Ini bro. Ya. Ada beberapa yang saya mau coba tanyakan nanti. Itu seputar ini sih, Morowali Utara. Kan setiap saya baca berita itu, artikel gitu di media sosial, saya tuh pasti melihat fotonya Mas Bro ini. Jadi, iya serius. Ini serius ya. Jadi seolah-olah saya itu berseolah ya, memang jujur ya. Pemuda di Morowali Utara itu yang saya kenal, khususnya yang di dunia YouTube ya, yang sering itu kamu. Baru sebentar ini saya mau pakai logat sini atau bahasa universal. Terserah saja. Oke, siap. Masalah sih. Sebenarnya tujuanku ini buat YouTube ini lebih kepada untuk proses pembelajarannya anak-anak nanti ke depannya. Nah kan nanti ini kami masing-masing ada konsepnya kan? Ya masuk mengajar itu lewat online. Ini saya pikir sambil menunggu kenapa tidak saya coba-coba. Betul. Iya gitu. Pokoknya hebat ini sekarang. Enggak lah, ini lagi berusaha sih juga. Sebenarnya bukan juga mau beralih profesi, enggak. Saya cuma daripada saya narkoba, minuman keras apa? Betul. Sama pemikiranmu itu sama dengan saya. Oke, amin lah. Amin. Saya kan tahunya biasa panggilan kita di SMA kan Padel kan.
Padul. Fadul, oh iya Fadul, oke. Oh ya. Ya Fadul, oke. Ah, Fadul, nama lengkapnya siapa? Muhammad Fahrudin Fadli. Oke, Muhammad Farudin Fadli. Iya. Gini, Mas Bro, Hmm, eh, seperti yang saya katakan tadi, kalau saya baca berita, ya. khususnya di Kampung Morowali Utara ya, di Hmm. daerah kita, itu memang selalu ada fotonya Mas Bro di situ. Oh, alhamdulillah. Ya, saya tahunya seperti itu memang. Nah, Iya, iya. yang saya penasaran kan, Hmm. gimana awalnya Mas Bro ini sampai ya bisa populer, memang populer. Hmm. Ya, di terjun atau bergabung di dunia pemerintahan bisa, Hmm. ya, itu gimana ceritanya? Maksudnya terkenal Nah, seperti itu. jadi saya mau cerita sekarang ini. Nah, boleh, asik. Itu yang saya tunggu. Oke. Kan kemarin toh, kan sempat kan kita itu sekolah sama-sama kan. Tapi Iya, betul. kan berhubung pas kelas 3, naik kelas 3 SMA kan, saya sendiri kan pindah ke Kota Palu itu kan kemarin. Iya, kelas Betul. 3 kamu pindah ya? Iya, pindah saya. Tunggu dulu. Saya juga mau ini bayangkan ini sampai saya buat konsep untuk kamu ini karena pusing saya. Iya. Apa? Gini, kalau tidak salah kamu pernah jadi ketua OSIS. Apa anggota OSIS? Iya. Ketua Ketua kan? Kelas berapa? SMP ketua. SMP dulu kan SMP 1 ketua OSIS juga. Pas di SMA ketua OSIS juga. Kelas Itu 2. Karena saya kan beda SMP sama kalian. Saya SMP 2. Iya. Oke. Iya, berarti pernah anggota OSIS juga dulu kan? Ketua OSIS. Pernah. Iya. Mungkin Mas Bro ini terlatih ke kepemimpinan organisasi. Iya. Gitu. Tapi kalau pada dasarnya dulu itu pemalu saya. Saya lihat Mas Bro ini nggak seperti itu dulu orangnya. Iya, tapi maksudnya dari masa SMP itu pemalu. Mau dekat sama orang saja atau apa, pokoknya tidak terlalu suka orang banyak. Tapi ketika pas masuk SMA, ada itu waktu kelas 1 SMA, ada yang tegur, bilang, "Dul, kau ini kenapa pemalu begitu? Seharusnya kan harus pintar bicara dan lain-lain." Jadi saya sendiri kan tersindir toh, merasa, oh iya betul juga ya. Kalau menutup diri terus, kapan saya bisa berkembang dan lain-lain. Nah, dari situ sudah mulai rajin, selain yang hobinya dulu membaca, jadi mulai memperhatikan orang, mulai dari guru, mulai dari teman-teman, biasanya kalau kerja kelompok di depan, itu cara menjawabnya bagaimana. Nah, dari situ sudah mulai memberanikan diri. Yang dulunya kalau lihat orang atau lihat guru pas mau menilai, itu kan kayak takut kan, biasanya maju di kelas. Nah, kalau sekarang itu anggap kayak apa ya, kayak bantal semuanya, kayak nggak ada jawaban. Itu kenapa bisa berubah seperti itu, berubah drastis karakternya gitu? Pertama karena niat, dan yang kedua karena ada dorongan motivasi setelah ditegur itu. Berarti karena dorongan teman lah dulu bahasanya seperti itu. Iya. Oke. Ya begitu. Nah, setelah itu mulai kan ikut semua kegiatan di SMA, organisasi apa kan, selain OSIS kan ada dulu tentang kepramukaan, terus tentang organisasi yang adalah tentang yang agama kan ada kan, untuk yang Islam ini, terus tapi dipercayakan juga buat teman-teman yang di luar Islam gitu kan. Jadi berkumpul saja. Selain itu dan di luar kan ikut komunitas, misalnya kayak komunitas pendidikan lainnya. Nah, di situ pokoknya bagaimana caranya isi kepala ini supaya men-setting supaya bisa seperti mereka. Karena pemikiranku, mereka makan nasi, kenapa saya juga makan nasi tidak bisa? Betul, saya setuju sama Mas Bro yang satu ini. Apa sih yang nggak bisa di dunia ini ya? Selama betul. Iya, ada niat. Iya, betul. Habis itu lanjut lagi setelah pindah kelas 3 di Palu. Kan di Palu pernah ikut sebelum tapi kalau mau cerita kan miris toh, karena tidak sempat sekolah seperti kalian, maksudnya
sampai bisa sarjana dan lain-lain. Nah, karena termotivasi tidak bisa melanjut seperti itu, jadi pokoknya banting pikiran itu harus bagaimana supaya jangan mau kalah dengan anak-anak yang lebih, yang bisa sampai sekolah selanjutnya. Masa saya sendiri itu tadi kembali lagi, masa dorong makan nasi saya tidak bisa juga Oke, betul. gitu, karena ada dorongan motivasi itu terus sampai akhirnya selesai SMA balik ke Kodal, ke Morowali Utara. Nah di situ mulai kerja, coba-coba kerja honor kesana kemari, tapi tiba-tiba itu mungkin karena ada teman atau kenalan yang lihat potensi, jadi dia masukkan dulu saya di sanggar. Nah di sanggar situ saya belajar lagi, Tunggu, saya belajar. di Morowali Utara ini ada sanggar. Ada banyak sanggar di Morowali Utara. Oh, saya baru tahu itu. Sanggarnya yang seperti apa? Yang Yang kamu masukkan? Sanggar itu ada yang sanggar Asa Aroa, ada sanggar Wulanderi, ada sanggar apa itu yang di Kamu masuknya di mana? dan lain-lain. Saya di Asa Aroa. Oke. Asa Aroa kan artinya satu hati, kan satu pemikiran kayak gitu. Nah, masuk di situ diajar kan. Pertama panggilnya untuk jadi kayak penari tradisional. Tapi pemikirannya kan kebanyakan orang pikirnya kalau cowok pas ikut nari itu kan identiknya kayak cewek toh. Tapi saya rubah mindset bahwasannya kenapa susah, kan waktu itu dibilang susah dicari karena jarang ada penarinya laki-laki. Jadi dicoba, akhirnya ternyata berprestasinya di situ sampai bisa penari solo dulu waktu diwakili Sulteng ke Jakarta dulu, sampai diwakilkan Sulteng itu penari solo. Awalnya dulu ini mungkin kepikirannya mau penari gitu ya, penari profesional kan seperti itu. Tapi sebenarnya di luar daripada itu, konteks itu tidak ada pernah kepikiran sebenarnya jadi penari itu. Cuma memang suka budaya. Iya. Nah, suka budaya karena saya sendiri kan kalau mau bilang lahir kan lahirnya di Poso. Tapi setelah tinggal di sini jadi cintanya sama Mori. Jadi istilahnya itu di mana kita berpijak, di situ yang harus kita tuai ilmunya. Gitu. Nah, jadi sementara menyesuaikan belajar jadi suka kan, mulai dari yang tarian, mulai dari yang lagu dan lain-lain. Nah, tiba-tiba sementara menari dan lain-lain kan itu bawaan dengan dinas pariwisata toh. Tiba-tiba kepala dinasnya lihat saya dipanggil lagi untuk ikut jadi duta atau putra pariwisata. Itu awal tahun 2015 kemarin sampai ikut di pariwisata. Nah, tidak lama habis itu tidak lama karena mungkin yang orang-orang di dinas pariwisata atau bagaimana dipanggil lagi di kebudayaan, dinas kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan. Jadi makanya sampai kenapa bisa terjun di dunia pemerintahan kayak begitu. Jadi setiap ada event dipanggil. Yang terakhir kemarin kan sampai pakai baju-baju ikon di Jakarta itu kan karena kebudayaan sama pariwisata. Begitu. Berarti lebih kepada apa ya? Perjalanan yang membentuk sampai membentuk pribadi seperti ini. Ya sampai sekarang linknya deh, kalau sudah bisa lah, maksudnya di pemerintahan ada, di pokoknya ya setiap event lah, khususnya kalau di terus ikut-ikut komunitas masih tetap. Oke. Nah gini, ada yang masih saya mau tanyakan soal pandangannya kamu sebagai pemuda di sana tentang daerahnya kita, khususnya Morowali Utara ya. Iya. Bagaimana kamu melihat perkembangan di Morowali Utara ini? Maksudnya apakah setuju dengan program-program pemerintah atau kayaknya ada yang perlu yang inilah perlu diperbaiki atau yang masih salah lah? Kalau menurut saya sendiri itu dalam konteks apa dulu? Kepemerintahannya berarti ya? Ya, oke. Kalau menurut kepemerintahan sih
sebenarnya itu tidak ada masalah karena setiap pemerintahan membuat aturan itu pasti sesuai SOP-nya, toh karena ada pasti standar-standar setiap daerah untuk membentuk ketatanegaraan atau pemerintahannya pasti sesuai aturan, toh. Cuman yang bikin bermasalah kan terkadang masing-masing individunya, masing-masing oknum. Misalnya yang satu dinas ini sudah baik menjalankan, tapi karena ada oknum di dalam yang melenceng, jadi makanya biasanya ada clash sedikit di pemerintahan. Terus kalau khususnya saya sendiri kan lebih berperannya di dunia destinasi dan lain-lain toh, karena awal mulanya kan di pariwisata, di kebudayaan. Itu sebenarnya kayak begini, kalau menurutku itu sudah bagus, cuma yang kurangnya pembentukan kayak tim-tim yang kayak khusus kayak sosmed, karena kan kita kurang kurang update tentang wisata betul. kita. Padahal Kayak daerah gitu. kita ini luar biasa potensinya loh. Banyak Kan? kayak Iya, gitu. saya pikirnya seperti Jadi itu. itu bisa lihat. Heeh. Akhirnya salah satu sampai kenapa di kontenku di jadi YouTuber ini, makanya selalu saya angkat tentang kedaerahan, mulai dari tarian, mulai dari musiknya, mulai dari kegiatan-kegiatan ulang tahun daerah, sampai kemarin ini diundang untuk destinasi itu, mulai dari podcast dengan vlognya buat destinasi. Nah, karena melihat dari dinasnya sendiri kan, saya bukan menyalahkan ya pemerintahan, tidak. Cuma itu tadi saya bilang mungkin ada oknum dan lain-lain yang tidak terlalu inisiatif atau kreatif untuk membentuk suatu tim itu. Jadi saya sendiri sebagai anak muda untuk mengangkatnya dengan cara itu, membuat vlog atau membuat konten tentang kedaerahan itu sendiri. Gitu. Iya ya. Ada satu kamu punya vlog yang terakhir kalau nggak salah itu di Pulau Teletubbies namanya. Iya, yang kemarin itu terkenal sekali di Morowali Utara. Saya saja belum pernah juga sampai ke sana. Nah, bisa tidak kamu ceritain itu uniknya pulau itu apa? Karena memang banyak sekali orang ya jadikan tempat dibilang Instagramable lah ceritanya. Nah, karena kan di sini kan yang lagi tenar kan semua itu foto-foto lewat Instagram toh, sosial media selain YouTube, Facebook kan Instagram ini aksesnya sangat luas sekali. Nah, keunikannya dari pulau itu bisa dibilang ya, karena kan kita ini namanya Teluk Tomori toh, jadi dia kayak tanjung yang masuk ke dalam, tapi di tengah-tengahnya itu kan masih ada beberapa pulau-pulau kecil. Nah, kemarin sempat kan waktu dari zaman masih kecil itu yang dibilang Gunung Teletubbies itu sampai disebut Gunung Teletubbies kan karena bukitnya tidak terlalu tinggi, terus rumputnya itu seperti film-film Teletubbies kan. Gitu. Mungkin jadi mungkin pas yang berapa tahun kemarin mungkin orang mulai sadar ada rasa kecintaan terhadap daerah kan. Pas naik ke atas dan lain-lain, di situ mungkin dilihat sudah pemandangannya, terus di pinggiran lautnya itu kan kalau dikelilingi secara meluas kan biru gelap, tapi di antara pulau-pulau itu masih berwarna hijau terang, terus ada pasir-pasirnya masih kelihatan, jadi bagus sekali. Nah, dari situ mulai perkembangan dari Dinas Pariwisata sendiri untuk mengembangkan, makanya segala sesuatunya sekarang itu banyak pengembangan di sini destinasi begitu, makanya sampai sudah dibuat kayak rumah-rumah, dibuat kayak jembatan-jembatannya di situ kayak begitu. Oke, iya. Kamu berarti lebih kepada kepariwisataan dalam bentuk tempat-tempat yang yang eksotis di daerah. Tapi kalau budaya sendiri gimana nih? Maksudnya kalau budaya apa? Tarian gitu ya? Atau itu kamu aktif juga di situ atau gimana? Aktif karena kalau dibilang aktif sih aktif karena biasanya kalau sekarang alhamdulillah sudah dipercayakan ya bersama pelatih-pelatih lain itu sudah bisa melatih kayak mulai dari anak TK, SD, SMP melatih tarian. Nah, kadang dari semua anak-anak itu pas masuk event ulang tahun daerah, ulang tahun Morowali Utara, kita itu dipanggil lagi, dikumpulkan dari orang-orang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, itu berbagai macam pelatih misalnya toh dipercayakan, tapi ini alhamdulillah selalu dipercayakan untuk melatih mereka-mereka ini begitu. Jadi
tetap tradisi dari adat itu atau budaya, khususnya tarian itu masih tetap ada gitu. Oke, mungkin Makanya belajar. ya yang berikut, apa kira-kira sebagai pemuda saran Ya. khususnya kepada teman-teman muda juga yang lainnya, teman-teman kita yang ada di Morowali Utara, supaya itu tadi lebih mendapatkan motivasi untuk membuat diri lebih baik. Karena kalau saya mendengar tadi pengalaman Mas Bro memang luar biasa. Mendengarnya saja saya sudah luar biasa membayangkannya itu pasti memang berat sekali pasti. Saya bisa rasakan. Nah, iya. kalau bisa coba berikan motivasi atau sebagai pemuda di Morowali khususnya, masukan-masukan buat teman-teman pemuda yang lain supaya bisa go terus ya, supaya bisa membuat diri lebih baik. Ini kan untuk kemajuan daerahnya kita juga kan. Ya, pesanku begini, sesuai dengan pengalaman, kalau bisa selalu buat diri jangan jadi pesimis, selalu mencoba untuk menjadi optimis tapi dalam kategori konteks yang sewajarnya. Jadi kalau misalnya melihat orang lain berkompeten, selalu berpikir kenapa dia bisa, saya tidak bisa, kayak begitu. Nah, jadi tidak boleh memikirkan apapun kata-kata orang ya, khususnya kayak misalnya yang selalu menjatuhkan, selalu mengejek, selalu mengintimidasi, itu dihilangkan saja. Cukup buktikan dalam diri sendiri dan buktikan dengan apa yang kita lakukan. Karena setidaknya pada hari ini dia kata-katai kita, tapi nanti dia lihat hasilnya bagaimana gitu. Tapi ditanamkan yang paling pertama adalah niat untuk berubah. Oke, niat untuk berubah ya. Dan itu sudah dialami oleh Mas Bro sendiri. Sudah. Oke, siap. Oke, yang terakhir mungkin ya. Apa hal yang belum kesampaian atau cita-cita lah bahasanya ya, yang masih ingin dikejar selama ini belum kesampaian? Paling kalau dari dalam diri sendiri, pertama yang paling ingin tercapai itu bisa membanggakan orang tua lebih daripada ini gitu. Itu saja tujuannya, ke keluarga, dan setelah itu baru ke masyarakat semuanya, bahwa pesannya saya sendiri orang luar tapi bisa mencintai daerah yang tempat saya tinggal, kayak gitu. Ya. Saya sebagai pemuda yang asli dari sana sebenarnya malu seperti ini. Karena saya sampai sekarang belum pulang ke sana. Tapi kan menimba ilmu di sana biar menjadi lebih baik. Amin. Soalnya amin. Ya mungkin bahasa kecilnya ya, saya sih juga pesimis juga gitu. Ini bahasa kecilnya, saya pesimis juga dengan daerah kita. Betul. Gitu. Saya mau juga pulang, tapi kalau masih seperti itu, ya tahu sendiri dari segi infrastruktur, ya. Iya betul. Itu susah untuk membuat kita lebih bersemangat untuk termotivasi gitu ya. Itu sih yang tapi kalau menurutku justru harus kita yang jangan karena itu tadi kembali toh, jangan karena lihat daerahnya, jangan lihat karena orang-orangnya banyak yang menjudge, tapi justru kita harus termotivasi dari diri sendiri dulu. Kalau daerahku begitu terus, berarti harus saya yang ngerubah. Siapa lagi? Ya kan? Tidak mungkin sepupunya kita atau apa, pasti kembali ke dirinya kita yang harus rubah, karena kita yang mau itu berubah. Oke, siap pulang kampung. Begitu. Oke. Iya sih. Gini, di sana keadaan COVID gimana? Kalau COVID, kita tahu ya, sempat kita berduka juga karena pemimpin daerah kita. Kita tahu sendiri ya. Itu keadaan di sana gimana? Kalau sekarang itu udah saya belum ada kata
kalau menurut itu sudah diperbolehkan new normal itu saya belum tahu. Tapi kalau keadaan sekarang itu mulai membaik dan mulai orang-orang itu sudah mulai rame, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu. Karena di sini kalau yang orang positif itu sudah tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Jadi yang paling yang biasa-biasa saja kayak OTG. Tapi OTG kan kayak misalnya orang yang kayak cuma, kalau dulu kan sekarang kan kalau flu sedikit sudah takut semua orang. Iya, Padahal iya, itu penyakit biasa, begitu. iya, betul. Nah, Tapi sekarang sudah aman. kalau orang-orang PDT ada? PDP kalau PDP. sekarang ini Tahu PDT? tahu. PDT apa itu PDT? Pandang enteng. Itu banyak ya di sana. Kalau itu banyak. Itu banyak sekali di sini. Bukan hanya di sini, semua daerah, Iya, semua betul. tempat kadang ada Betul, seperti itu. betul. Karena setiap positif pasti ada negatifnya, pasti Iya. berdampingan. Gini dong, apa sih positifnya corona? Kalau positifnya corona, pertama orang jadi bisa hidup bersih. Oke, benar. Yang kedua, membuat orang bisa saling menghargai. Maksudnya menghargai gimana? Bisa saling menghargai maksudnya kayak begini. Yang tadinya jarang kumpul sama keluarga, terus Oke. jarang yang biasanya kalau batuk di depannya orang sembarangan atau bersin, kalau sekarang kan menghargai, jaga jarak, terus keluarganya bisa kumpul-kumpul selalu kan. Terus yang ketiga itu bisa memandiri diri sendiri, maksudnya kayak hal yang positif kayak banyak sekarang kan menanam atau apa, membuat lingkungannya tetap bersih. Iya. Saya kan ini akibat COVID ini. Sampai muncul ini. Sampai muncul ini, betul. Tapi banyak Pak, banyak. Iya, betul. Setiap hal itu pasti ada positif dan negatif. Di dalam hal negatif pasti ada positif juga kan? Betul itu. Iya, benar. Setuju sekali. Karena tidak bisa kita mau hilangkan antara positif dengan negatif, pasti berdampingan. Begitu. Karena kalau cuma satu-satu kan itu berarti Tuhan itu Maha Esa, cuma satu toh. Tapi kalau yang lain kan ada duanya. Kalau Tuhan kan tidak ada duanya. Benar. Ya, itu. Jadi orang-orang tidak bisa kalau tidak berdampingan. Oke. Ya, saya sangat kagum dengan sosok kamu sebagai seorang pemuda yang membawa nama daerah khususnya Morowali Utara. Karena memang jujur kalau saya melihat berita di artikel ya media sosial atau yang lainnya, itu memang selalu pasti ada kamu di dalam berita tersebut khususnya tentang pemerintahan. Jadi itulah. Tadi kan saya hubungi kamu. Itu tadi saya pikir Mas Bro ini akan respon atau tidak, karena saya pikir mungkin tahu sendiri kamu sekarang kelasnya full gitu ya. Enggak, siapa bilang? Enggak lah, saya pandangan itu seperti itu gitu. Iya, tapi banyak orang berpandangan begitu padahal tidak. Jadi setiap ada kan yang tiba-tiba SMS, yang tiba-tiba WA, tiba-tiba DM. Ya. Bro masih ingat saya bro ini, tapi saya masih ingat semua kamu orang. Terus tidak mengganggu juga, jangan-jangan sih, ya Allah tidak ada sama sekali, masih seperti biasanya. Iya. Tetap stay humble ya, memang dari dulu kamu. Ya, stay humble lah. Jangan pilih-pilih teman. Ya, karena kalau kembali lagi, kalau kita pilih-pilih teman, terus kalau ada dapat orang nanti dia malah pilih-pilih kayak kita, aduh susah. Gitu. Jadi siapapun bergaul, tidak ada membatasi antara usia, membatasi jenis kelamin, membatasi hobi dan lain-lain, itu tidak ada. Ya. Oke, mungkin cukup sampai di situ. Iya. Saya sangat banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari kamu, walaupun terbatas seperti ini lewat silaturahminya lewat media sosial. Tetapi memang kamu tidak berubah, malahan tambah tambah luar biasa lah. Dari dulu kamu itu memang terlihat di OSIS. Saya kan dulu nggak terlalu gimana soal sekolah. Iya. Memang
dari dulu memang saya melihat sudah sering melihat kamu sering tampil di publik. Jadi saya tidak heran lah kalau misalnya memang kamu mempunyai pikiran sampai seperti sekarang ini, sangat dewasa, sangat matang gitu. Pokoknya makasih banyak. Iya, saya yang berterima kasih banyak ini Mas Bro. Saya juga berterima kasih banyak. Jangan lupa ya nonton terus ya channel. Oke. Iya, Mas Bro ini juga punya channel YouTube. Apa YouTube-nya? Dan ini sebenarnya yang YouTuber asli. Kalau saya ini kali gitu. Tidak lah. Pokoknya banyak belajar lah. Ini dong Mas Bro. YouTube-nya ini. Ya ini Mas apa? Farudin Fadli ya. Oke. Fadli. Oke. Ya itu nama YouTube-nya. Apa dong kayak gini dong sebagai masukan buat saya yang baru buat YouTube gini, apa kira-kira yang harus saya kembangkan supaya lebih menarik gitu? Sebenarnya begini, dari kau punya ini maksudnya penilaian ya. Kalau saya ini penonton, bukan karena saya dibilang senior atau apa tidak, tapi ya nggak apa-apa, keluarin aja semua. Saya terima segala macam itu cocoknya memang kategori atau tipe orang kau itu seperti motivator. Jadi kalau bisa di channelmu itu selain kayak podcast begini, itu kau bisa kasih tips-tips lain, kayak misalnya tips memotivasi diri sendiri bagaimana, terus tips bagaimana caranya menghadapi orang dengan karakter begini. Itu banyak macam ya. Apalagi itu kan larinya ke konseling atau psikologis kan biasanya kalau motivator gitu. Misalnya dengan cara bagaimana ya, itu lagi kalau misalnya ada niat mau angkat daerah, ya semisal mungkin perbanyak, misalnya di luar dari saya mungkin sama siapa atau mungkin pejabat daerah itu sendiri. Saya maunya langsung kepala daerah sih, cuma mereka mau ke saya. Itu yang pertanyaannya. Mau lah. Kalau kemarin syukurnya saya sudah sempat. Ya itu juga saya sempat komen itu kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya saya nggak ragukan lah hubungan Mas Bro dengan pemerintahan itu, apalagi khususnya di Morowali Utara, saya nggak ragukan. Iya. Mungkin saja Mas Bro punya cita-cita ke depan ini mau jadi pemimpin daerah, saya oke, saya setuju. Iya, yang penting masih seperti ini idealismenya ya. Nanti kontennya berarti judulnya YouTuber jadi kepala daerah. Kenapa tidak? Bukan masalah YouTubernya kan, pemikirannya atau betul. Memang motivasi ingin membuat daerah kita khususnya lebih baik. Saya gitu sih. Iya. Saya melihat, saya jujur saja ya Mas Bro, termasuk orang yang pesimis. Saya mohon maaf ini kalau misalnya Mas Bro dekat pemerintah. Saya termasuk orang yang pesimis dengan pemerintah kita di sana. Gitu. Ya alasan-alasannya ya mungkin nggak bisa lah saya sebutkan, tapi saya termasuk orang yang pesimis gitu. Iya betul, karena masing-masing orang kan punya penilaian. Tapi itu tadi saya bilang ya, jangan sampai kau juga terlalu pesimis ya. Usahakan kau yang merubah nanti. Siap. Saya tunggu kau yang rubah. Amin. Oke Mas Bro. Apakah ada yang mau disampaikan lagi atau yang masih? Kalau disampaikan pasti promosi YouTube saja. Boleh. Saya kasih kesempatan Mas Bro. Semoga ada lah. Jangan lupa subscribe. Ini aslinya, kalau saya akun channelnya saya nggak usah di subscribe. Ini yang asli YouTuber. Iya, jangan like, subscribe juga buat Fikra. Buat kalian yang belum subscribe ataupun yang sudah subscribe, terima kasih banyak supportnya, selalu dukung channel Farudin Fadli, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar semuanya tidak ketinggalan info-info terbaru khususnya daerah di Kabupaten Morowali Utara. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh sosial media kalian. Oke, dan jangan lupa juga subscribe dan like juga di YouTube dari Fikra. Nggak usah. Oke kan? Penting. Harus lah. Oke, thank you Saudara. Sekedar informasi, subscribernya sudah sampai berapa? Sekarang masuk 7.200. Oh, 7.200 orang. Saya saja 60.
Saya ceritanya ini lagi mau beli subscriber sih. Oh, support sub. Sebenarnya itu memang sih bisa, tapi Supaya nggak memalukan gitu. bukan sih memalukan. Apa namanya, takutnya kalau yang dibeli, bolehlah kalau dibeli dia itu mempromosikan ke semua orang yang nyata ya, bukan robot. Tapi kalau misalnya kamunya beli ternyata akunnya itu robot semua, maksudnya istilahnya akun yang cuma dibuat terus subscribe terus tidak pernah dipakai, itu rugi. Ya. Ruginya nanti di banned dari YouTube gitu nanti. Itu berpengaruh juga ke akunnya kita yang di banned itu. Yang Berpengaruh karena nanti kalau misalnya kau sudah mencapai 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang, itu nanti takutnya monetisasi untuk channelmu itu bisa lama ataupun bisa tidak diterima kayak gitu. Jadi tidak bisa terima AdSense nantinya. Mending jalankan sekarang sedikit demi sedikit. Dulu saya seperti itu, malahan 2 bulan saya buat YouTube itu cuma 50 subscriber. 2 bulan. Memang Mas Bro ini merangkak betul dari dari bawah. Astaga. Tahu betul perjalanan kehidupan. Dari media sosial, media nyata dan media maya itu betul-betul banyak sekali pengalaman ya. Betul-betul memang. Dulu sikapnya itu sama seperti kau, pesimisnya. Ada tuh juga nanti yang suka lihat mukaku ini yang gitu tuh. Cocok. Apalagi ini berhadapan dengan kamera terus. Terus habis itu belum lagi banyak yang komen kok, mulai dari logat atau apa kan. Makanya saya biasanya kalau di channel itu selalu pakai bahasa universal. Aku, kamu gitu kan. Saya atau apa. Tidak yang pakai daerah. Mau kemana kau? Iya. Saya masih susah untuk lupakan itu karena sudah mendarah daging gitu ya. Iya benar, karena kan itu udah lahir di sini kan. Iya. Habis itu mulai pengalaman dari yang subscriber dari adik sendiri, ambil HP-nya di subscribe sendiri, di lonceng sendiri. Habis itu kalau ketemu orang pura-pura nongkrong atau apa, bilang bro, pinjam dulu HP kau pakai apa? Ada semuanya aplikasi apa kau pakai tuh? Padahal itu buka YouTube. Habis itu subscribe sendiri channel, terus kasih nyala lonceng. Ya. Ini saya juga cuma karena COVID ini. Seandainya tidak COVID, aktif di sekolah, itu pasti seluruh siswa yang ada di sekolah yang saya temui, pasti saya langsung ngatain. Iya. Sama dulu kayak begitu. Itu 1 tahun lalu saya seperti itu. Dorang lihat kan pertama tuh saya bilang, kau subscribe saya punya nanti ini. Wah, kau juga konten apa kau bikin itu? Baru dia bilang, bisa kah juga? Sedangkan 100 atau 50 subscriber kau bisa dapat tahu. Nah, dari situ saya termotivasi. Dia bilang, tuh, saya kasih makan sendiri kau punya ludah itu yang kau buang sama saya. Berarti itu mungkin yang memang kata-kata yang sebenarnya efeknya negatif itu kan biasa orang itu kan sebenarnya kata pembulian itu. Seperti itu. Iya. Kan pembulian. Biasanya langsung down. Iya, berarti itu mungkin kuncinya Mas Bro ini. Kata gimana energi negatif yang ditularkan orang ke kita itu diambil diolah menjadi hal yang positif. Luar biasa sih itu. Itu jarang sekali orang seperti itu ya. Makanya saya dulu tuh pernah seperti kau. Pesimis dulu tuh. Tapi karena itu selalu merubah. Niatnya kan inginnya berubah tuh. Rubah. Terus akhirnya sekarang dia yang minta belajar sama saya. Benar. Maka dari itu memang nggak boleh orang takabur untuk sombong gitu. Nah, itu PDT tadi. Ya gitu, PDT. Iya tuh pada genteng tadi. Itu banyak sekali itu anak kuda. Jangankan itu, saya saja kemarin sempat ada yang bilang, apakah yang dibahas itu kok bahas di ini, saya malu deh lihat gitu. Bilang saja, itu kau yang malu, tapi belum tentu orang lain. Pandangannya kan beda-beda, sudut pandangnya beda. Ya oke. Sip. Oke lah Mas. Saya banyak sekali. Haters juga banyak. Ya. Tapi betul sih, kalau saya
pribadi memang saya nggak ambil pusing. Saya memang nggak ambil Iya, pusing betul. apa perkataan orang. Yang penting yang saya lakukan itu tidak merugikan dia, dan menurut idealisme nurani batin saya ini memang baik. Ya, Keren. maksudnya tidak merugikan orang lain, tidak menjelekkan betul, orang betul. lain gitu. Kan bukan Entah dia berarti mau kita terima atau tidak ya bicara- terserah. terserah dia. Iya. Karena biar bagaimanapun tadi kan kita kembali ke seperti yang tadi, ada positif ada negatif. Kita lakukan yang positif, Iya. pasti dia mengikut negatif di dalam. Begitu juga kita lakukan yang negatif. Oke. Ya Betul. Ya. Oke, Pokoknya cukup. sangat luar. Ini kuliah malam yang sangat saya masanya. Tapi saya mohon maaf ya kalau misalnya podcastnya banyak salah atau tidak sesuai Enggak. ekspektasi. I'm sorry. Ini sudah di luar yang saya ini semua yang saya konsep ini sudah terjawab semua ini. Ini sudah luar biasa. Terima kasih banyak atas masukannya, Mas Bro. Sukses Ya. terus, sehat-sehat selalu. Amin. Kamu juga. Amin. Nanti kalau Pokoknya misalnya nanti kalau sudah diedit atau apa kabari. Nanti Oke, saya siap. bantu share juga. terima kasih saudara. Siap. Iya, soalnya nanti kan bisa kembali lagi. Misalnya saya lagi yang podcast kau kan, supaya Siap. nanti subscribernya naik gitu. Amin. Oke. Amin. Oke, terima kasih banyak ini atas ilmunya, waktunya, Saya juga semuanya. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi nanti. Kita bersilaturahmi kembali secara langsung tanpa melalui media sosial seperti ini. Oke, ya Mas Bro. Amin. Sampai ketemu lagi. Saya doakan semoga tambah sukses, Mas Bro. Amin. Kamu Kamu juga. Ya, Fadil. Siap. Jangan lupa kabari Ya. kalau sudah diedit. Siap. Oke ya. Bye-bye. Thank you. Oke, bye. Thank you, bro. Yeah.